Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Ali Rizka Malinda dari kelas Manajemen 25A dengan NPM 2541149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Hari Raya Idul Adha dan sejarah Hari Raya Idul Adha. Idul Adha adalah salah satu dari dua hari raya besar umat Islam selain Idul Fitri. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Hari raya ini juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban karena umat Islam melakukan penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Idul Adha memiliki kisah sejarah yang berakar kuat dalam ajaran Islam. Peristiwa penting yang menjadi dasar pelaksanaan Idul Adha adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang pertama, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi sebanyak 3 kali bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Karena mimpi para nabi adalah wahyu, Ibrahim meyakini bahwa itu adalah perintah langsung dari Allah. Yang kedua, kesediaan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah ini, Ismail menerima dengan penuh ketaatan dan berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Dan yang ketiga, peristiwa pengorbanan. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih, Allah menggantinya dengan seekor domba dari surga. Ini menunjukkan bahwa Allah hanya menguji keikhlasan, ketaatan, dan keimanan Ibrahim dan Ismail. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102-107. Lalu lahirnya tradisi kurban sebagai bentuk peringatan atas ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail. Umat Islam dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban pada Idul Adha. Kurban dilakukan mulai 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Tujuannya adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat solidaritas sosial melalui pembagian daging kepada fakir miskin. Selanjutnya, hubungan Idul Adha dengan ibadah haji. Idul Adha terjadi bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Hari berikutnya, 10 Zulhijjah, mereka melakukan lempar jumroh, penyembelihan hewan, tahallul, tawaf ifadah. Oleh karena itu, lempar jumroh, penyembelihan hewan, tahallul, dan tawaf ifadah. Oleh karena itu, Idul Adha disebut juga Hari Raya Haji. Dan yang terakhir, sejarah penetapan Idul Adha pada masa Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, sejarah penetapan Idul Adha pada masa Nabi Muhammad. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menegakkan 2 hari raya utama, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Beliau memimpin sholat Id pertama kali di Padang, lalu memberikan khutbah tentang pentingnya takwa, kurban, dan membantu fakir miskin. Tradisi ini kemudian dilanjutkan secara turun-temurun oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah Idul Adha menjadi hari raya besar yang dirayakan umat Islam di seluruh dunia dengan kegiatan yang pertama adalah sholat Idul Adha, yang kedua penyembelihan hewan kurban, yang ketiga pembagian daging kurban kepada masyarakat, yang keempat silaturahmi keluarga dan umat, dan yang terakhir peringatan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan Idul Adha mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu ketaatan kepada Allah, pengorbanan dan keikhlasan, kepedulian sosial, pembersihan jiwa dan harta, dan yang terakhir adalah meneladani kesabaran para nabi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.